Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, para pencinta ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Amin ini insyaallah mengundang taufik dan hidayah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, ini berhubung karena Covid ini masih tinggi saja. Banyak ustaz yang kena. Oleh karena itu saya ingatkan baliklah. Ingatkan balik satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang baca doa ini 3 kali malam, maka dijamin sampai pagi Allah akan hindarkan dia dari musibah, termasuk Covid. Siapa yang baca pagi sampai ke malam, siapa yang baca malam sampai ke pagi, dijamin keselamatannya. Jadi baca 3 kali. Doanya saya pernah sampaikan, sekedar mengingatkan balik, yaitu Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali malam. Dengan menyebut namamu ya Allah, tidak akan tertimpa segala musibah atas diriku. Semua musibah, termasuk Covid, insyaAllah. Baik musibah itu datang dari langit maupun dari bumi. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik, apa kaji kita? Waktu yang sangat terbatas, kita ngaji selama-lama 15-20 menit, tapi kita paham apa yang kita bahas. Salah satu yang kita baca dalam solat, apa dia? Suratul Fatihah. Nah, di antara suratul Fatihah itu ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Itu dulu ingat. Segala puji hanya milik Allah. Paham itu kan? Paham. Tapi kalau ada orang puji saya macam mana? Orang puji saya, berarti apakah saya mengambil milik Allah? Kan segala puji milik Allah. Nah, itu penting. Penting dipahami. Ini jelas ayatnya. Kalau terjemahan yang lama, betul Melayu lama, Alhamdulillahirabbil alamin, hanya saja segala puji milik Allah. Itu dulu punya terjemahan. Sekarang cikgu mungkin tahu lah, itu kan terjemahan sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Tidak mungkin Allah bohong. Ya kan? Tidak mungkin. Allah yang mengatakan. Nah,
Saya jawab, betul, segala puji milik Allah. Tapi salahkah orang puji saya? Salahkah orang puji Tuan Haji? Tidak. Asal faham. Asal faham. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Kenapa orang puji saya? Wah, Ustaz, sekarang saya tengok makin muda nampak. Puji itu kan. Saya sebut apa? Alhamdulillah. Saya balikkan kan. Kenapa? Karena segala pujian yang milik Allah. Itu sebabnya dikembalikan. Kan disuruh balikkan balik. Pak Haji sejak pulang umrah ni rajin pergi masjid. Jawapannya apa? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Jadi kalau seandainya ni ada orang puji kita, "Woi, kau rajin baca Quran ya." Kita kan berarti dia sudah rampas hak Allah. Paham itu kan? Itu paham kan? Wah, Tuan Haji ni sejak rajin ke masjid, bukan main tasbih tak lepas lah. Bukan main tasbih, rajin Haji. Syukurlah. Kita kan mestilah rajin, tengok kaki lah bro. Ini orang sudah merampas hak Allah. Dia harus dikembalikan karena segala puji milik siapa? Milik Allah. Itu sebabnya kenapa orang puji kita sebut Alhamdulillah. Kenapa? Karena segala puji milik Allah. Satu. Yang kedua, kenapa orang puji kita? Itu soalan bagus. Kenapa masih ada orang puji saya? Kenapa masih ada orang puji Tuan Haji? Kenapa masih ada orang puji Bilal? Kenapa? Jawapan satu. Kenapa orang puji saya? Kenapa orang puji Tuan Haji? Jawapan satu apa? Karena Allah menutup aib kita. Itu sebabnya masih ada orang puji kita. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Semua kita pasti ada aib. Tak ada yang tak ada aib. Dan kita yang tahu aib kita. Orang tahu kita baik je. Oh, dia baik. Di belakang mana kita tahu. Ya kan? Nah, Allah tutup aib kita. Karena Allah tutup itulah, maka adalah orang puji kita. Yakin tidak? Kalau Allah buka aib kita, ada tak orang puji kita? Macam mana Tuan Haji? Kalau Allah buka aib kita ni, agak-agak ada yang puji kita tak? Tak ada. Berarti memang tidak layak dipuji kita ini. Ya kan? Berarti memang Allah yang berhak dipuji. Kenapa? Karena Allah tidak ada aib. Allah tak pernah salah. Itu sebabnya. Jadi kenapa orang puji saya? Kenapa orang puji Bilal? Kenapa orang puji imam? Kenapa orang puji baca Quran? Kenapa orang puji ini? Pujian. Jawapannya satu. Karena Allah tutup aib dia. Artinya apa? Bila orang memuji kita, kita tidak menyebut Alhamdulillah. Pertama, kita telah merampas hak Allah. Karena segala puji milik Allah. Yang kedua, kita adalah manusia yang sombong. Seolah dah paling baik dah tak ada aib. Kan gitu. Okey, itu satu. Yang kedua, ini saya lihat firman Allah dalam surah An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Segala nikmat termasuk kebaikan yang kamu lakukan, kata Allah. Apapun kebaikan yang kita sudah lakukan, hakikatnya itu datang dari Allah. Faham kan? Tapi apapun kejahatan yang kita lakukan, itu hakikatnya dari nafsu kita sendiri. Allah tak pernah suruh kita jahat. Allah melarang kita jahat. Allah menyuruh kita buat baik. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, itu hakikatnya dari Allah. Kalau begitu, ini contoh. Saya bersedekah.
Saya bersedekah. Tuan Haji bersedekah. Berapa sedekah dia? Dia sedekah di Masjid Al-Amin yang kebetulan lagi perlu dana. Dia sedekah 10,000. 10,000. Lalu saya puji. Haji ni dahsyat lah. Haji ni dahsyat. Kenapa? Dia sedekah 10,000. Ingat, saya memuji haji itu kan. Tapi hakikatnya saya sedang memuji Allah. Kenapa? Kerana yang menyuruh dia buat baik siapa? Betul. Siapa yang gerakkan tangan dia berbuat baik? Tadi kan dalam Quran dikatakan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun perbuatan baik yang dilakukan, itu semua dari Allah. Jadi dia boleh bersedekah itu karena Allah berikan dia hidayah, Allah berikan gerak. Supaya faham, ini supaya faham nih. Saya datang ke rumah Tuan Haji ini, kita datang ke rumah Tuan Haji. Tuan Haji buatkan kopi. Lalu saya puji. Si kopi ni sedap lah. Memang nikmat kopi ni, memang sedap kopi ni. Tengok, perhatikan, saya sedang memuji kopi atau sedang memuji yang buat kopi. Itu dulu. Agak-agak mana? Saya ulang balik, saya cakap, Tuan Haji ni buat kopi ni, kita minum ramai-ramai. Dia cikgu kan, kita minum. Lalu saya cakap, kopi ni power lah. Saya tak pernah minum kopi sedap ni. Nikmat kopi ni tau. Sedap betul kopi ni. Ini saya sedang puji kopi atau sedang memuji yang buat kopi. Mana yang betul? Saya sedang memuji Tuan Haji yang buat kopi. Ya kan? Kan bukan kopi yang saya puji yang buat kopi kan? Kopi ini sedap, artinya saya sedang memuji yang buat kopi. Sama, ketika saya memuji Tuan Haji kerana bersedekah, yang buat dia boleh bersedekah siapa? Faham tak? Jadi kita ni jangan, itu makanya kita, orang puji tidak salah ya? Saya ulang balik, orang puji tidak salah, yang salah gila puji. Jangan lupa. Jadi kalau kita solat ni, ini orang dah mulai mengaji, tiba-tiba kawan, aku tengok kan, rajin kau ke masjid sekarang ni. Dahsyat kau sekarang. Dia pun rajin masjid tau. Dia sedang memuji kita, tidak. Dia sedang memuji Allah. Kalau dia faham, kenapa? Allah lah buat dia datang ke masjid. Itu dalam An-Nur, surah An-Nur 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan fadilah, kebesaranku dan rahmatku, kata Allah, tak ada orang yang baik selama-lamanya. Oleh karena itu, ini pendidikan yang mahal kita rasa, supaya kita tidak terpesona dengan pujian-pujian, tidak tergoda dengan pujian-pujian. Tidak salah orang puji saya, tidak salah orang puji Tuan Haji. Yang salah kalau saya gila puji. Saya baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Pujilah. Ya kan? Itu yang salah. Tapi ketika Tuan Haji puji saya, bagus suaranya lah. Saya puji siapa? Dia puji siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang berikan suara. Kalau saya batuk macam mana? Jadi kita tidak gila puji ketika Tuan Haji, Ustaz suara cantik lah. Saya tahu bukan saya dia puji Allah itu. Itu. Jadi saya tak gila puji lah. Yang buat gila puji itu dia lupa. Ya kan? Dia lupa bahawa dia boleh baca Quran. Kenapa? Karena Allah. Dia lupa kepada Allah. Maka dia anggap dialah yang layak dipuji. Tidak. Kalau orang faham, itu makanya kadang-kadang sampai ulama mengatakan apa? Engkau puji aku baling dengan pasir nanti. Itu sampai ulama cakap itu kan ada tu. Dia akan baling dengan pasir. Kenapa?
akan merosak gitu kan. Tapi kalau orang paham, tak ada masalah. Orang paham dia tak ada masalah. Kau puji macam mana pun lah, dia tak akan goyang. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya dipuji bukan aku, tapi Allah. Dan kalau aku gila puji dan aku tak balikkan kepada Allah, tak maksud alhamdulillah, berarti aku telah merampas hak Allah. Itu dia ilmunya. Jadi kenapa orang puji kita? Kerana Allah tutup aib kita. Selagi Allah tutup aib kita, selagi itulah orang puji kita. Mudah-mudahan kita ngaji sedikit tapi kita faham. Ini kan panjang-panjang nanti tak masuk susah. Jadi ilmunya apa? Satu, kenapa orang puji saya? Kenapa orang puji kita semua? Kerana Allah tutup aib kita. Kalau Allah menutup aib kita, maka kita jangan buka aib. Faham kan? Jangan buka aib orang. Kenapa? Kerana Allah tutup. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Siapa yang buka aib saudaranya, Allah akan buka aib dia. Kalau Allah tutup aib kita, maka kita tidak boleh buka aib kita. Itu satu. Jadi selagi Allah tutup aib kita, selagi itulah orang akan puji kita. Oleh karena itu, kita yang dah belajar, kita faham, kita mengerti, bila orang puji kita, kita tak boleh bangga, tapi langsung mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Aku sebenarnya tidak layak untuk dipuji, tapi karena Allah menutup aib aku, maka adalah orang puji aku. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berbuat baik, lalu orang puji kita, maka katakan dalam hati, aku boleh buat baik itu atas izin Allah, atas nikmat Allah, maka kembali kepada Allah pujian itu. Mudah-mudahan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, sahabatku semua, ya, kita faham bagi kita yang Allah berikan rezeki lebih, ya, mari kita sokong dan kita dukung program Masjid Al-Amin dengan menyisihkan sedikit rezeki yang Allah berikan dan kita sumbangkan untuk pembangunan Masjid Al-Amin. Silakan bagi jemaah, saudaraku, sahabatku yang punya rezeki lebih boleh menghubungi pihak Masjid Al-Amin, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.